Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya berasal dari kelas PAI 6E. Jadi di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran interaktif untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Ushul Fikih. Jadi di sini teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang telah saya ambil yang berjudul lafaz yang tidak jelas maknanya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu lafaz yang tidak jelas maknanya itu apa saja. Di sini saya ada 4 pengertian dari sumber yang berbeda. Yang pertama, lafaz yang tidak jelas maknanya, kata yang sukar dipahami tanpa penjelasan tambahan, karena asing, ganjil, atau memiliki banyak kemungkinan makna. Lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz yang menimbulkan keraguan dalam menentukan maksudnya karena memiliki makna ganda. Jadi maknanya itu lebih dari 1, 2 gitu. Jadi membingungkan. Lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz yang memiliki beberapa makna, membutuhkan konteks untuk memahaminya. Setelah itu ada lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz yang maknanya samar, tidak dapat dipahami tanpa penjelasan tambahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 4 pengertian tersebut, lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz-lafaz yang sulit dimengerti. Dalam artian lafaz ini membingungkan karena ada lafaz yang samar, lafaz-lafaz yang memiliki arti ganda, makna ganda, membingungkan, ambigu, tidak jelas. Itulah kesimpulannya. Jadi di dalam lafaz yang tidak jelas maknanya ini terdapat 4 bagian, teman-teman. Apa saja? Di sini dapat kita lihat ada itu kafi. Setelah itu ada muskil, mujbal, dan mutasyabih. Dari 4 ini akan saya jelaskan satu persatu. Kafi adalah lafaz yang maknanya tersembunyi karena adanya lafaz lain yang mirip, penjelasan lain. Kafi adalah lafaz yang maknanya samar karena mirip dengan hal lain sehingga butuh penjelasan lebih lanjut. Pengertian lain lagi, lafaz kafi adalah lafaz yang sulit dipahami maksud hukumnya tanpa penjelasan karena makna ini tidak langsung terlihat. Setelah itu ada lagi nih, lafaz kafi itu adalah lafaz yang secara lahirnya itu tampak umum, sebenarnya jelas gitu kan. Tapi ketika dihadapkan dengan kenyataan tertentu, maknanya menjadi tidak jelas, membutuhkan penafsiran. Jadi, kafi ini sebenarnya lafaznya itu zahir, secara umum, zahir itu jelas ya. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata terdapat kesembunyian makna yang membingungkan. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Untuk surahnya yang berbunyi As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang mereka kerjakan, atau sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Nah, teman-teman, di sini apa sih yang membingungkan? Padahal sebenarnya ya secara logika kalau kita lihat dari penjelasan arti sudah jelas, potong saja tangan dari orang yang mencuri karena dia sudah mencuri, yaitu membuat suatu kesalahan. Jadi lafaz yang mengandung makna kafi atau makna tersembunyi dalam ayat ini adalah potonglah tangan keduanya. Jadi tuh di dalam penjelasannya potong itu banyak, teman-teman. Bagian mana yang dipotong tangan itu banyak ya. Ada jari, ada pergelangan tangan, ada siku, dan ada juga lengan. Apakah mereka yang berbuat ini akan dipotong sampai lengan keduanya, atau dipotong pergelangan tangannya, atau jarinya saja, atau sesiku-siku? Potongnya itu bagaimana? Jadi teman-teman, untuk kesepakatan para ulama menyatakan bahwa yang dipotong itu adalah jadi pergelangan tangan sebelah kanan. Itu adalah suatu kesimpulan dari makna kafi yang terdapat pada potonglah tangan keduanya. Muskil. Apa itu muskil?
Muskil adalah lafaz yang maknanya sulit dipahami karena mengandung kemiripan atau kontradiksi dengan lafaz lain, sehingga membingungkan tanpa penafsiran. Setelah itu, muskil adalah lafaz yang maknanya rancu, memerlukan penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, ada lagi nih, muskil adalah lafaz yang maknanya tidak jelas, memerlukan penafsiran. Setelah itu, muskil adalah lafaz yang sulit dipahami karena adanya dua makna atau lebih dan bertentangan. Nah, di sini contohnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Di sini saya memasukin surah agak panjang karena kalau saya ambil potongannya saja nanti membingungkan. Jadi di surah ini menceritakan, kita langsung ambil ke artinya saja. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu telah menyantumkan mahar untuk mereka, maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan, kecuali jika perempuan memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Yang disebutkan muskil itu yang mana? Orang yang memegang ikatan nikah. Nah, orang yang memegang ikatan nikah itu ada dua. Jadi disinilah letak muskilnya. Ada dua makna. Memegang ikatan nikah itu adalah suatu ijab kabul antara suami dan wali. Biasa wali yang umum itu adalah orang tua atau diwakilkan. Tapi kita ambil orang tua dulu. Nah, jadi memegang ikatan nikah itu si suami yang memaafkan atau si walinya yang memaafkan karena memegang ikatan nikah. Jadi untuk kesimpulannya, yang dimaksud memegang ikatan nikah yang boleh memaafkan itu adalah wali tersebut atau ayah dari perempuan yang akan diceraikan. Selanjutnya, mujmal. Mujmal berarti lafaz yang umum atau samar sehingga maknanya perlu diperjelas lewat konteks lain atau teks lain. Setelah itu ada penjelasan mujmal adalah makna global atau samar sehingga tidak bisa dipahami secara jelas tanpa keterangan tambahan. Setelah itu mujmal adalah makna tidak jelas secara langsung, memerlukan penjelasan dari dalil. Lafaz yang tidak menunjukkan makna tertentu karena terlalu umum atau ambigu sehingga membutuhkan penjelasan bayat untuk menetapkan maksudnya. Jadi sini teman-teman di mujmal ini berarti lebih lanjut lagi tingkatannya, menjelaskan suatu makna atau lafaz yang sangat membingungkan juga. Contoh mujmal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Surahnya ini yang berbunyi wa aqimus salata wa aqimuz zakah. Jadi di dalam arti dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Letak mujmalnya itu di mana teman-teman? Jadi didirikan sholat ini ya. Jadi berapa rakaat kita harus sholat? Tidak dijelaskan. Apa saja bacaannya? Gerakannya itu apa? Bagaimana? Dan waktu-waktunya kapan? Surah ini hanya menyuruh ya, dan dirikanlah sholat, tetapi tidak dengan detail-detailnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi mutasyabih. Yang pertama penjelasannya adalah lafaz Al-Quran yang maknanya tidak jelas secara pasti dan mengandung kemungkinan makna ganda. Lafaz Al-Quran yang maknanya samar, tidak langsung dipahami secara pasti sehingga memerlukan penafsiran khusus. Setelah itu, lafaz yang ayat maknanya tidak tegas, menimbulkan beragam penafsiran. Ayat Al-Quran yang maknanya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah atau ahli tafsir dengan ilmu mendalam. Jadi mutasyabih ini adalah tingkatan lafaz yang tidak jelas paling tinggi, paling tidak dimengerti, sulit dimengerti. Di sini saya mengambil contoh dalam Quran surah Al-Fath ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Jadi di dalam artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi di mana letak kemutasyabihan dari ayat tersebut? Apakah Allah mempunyai suatu kemiripan pada manusia atau makhluknya? Allah punya tangan. Logika saja, apakah Allah itu punya tangan? Apakah bentuk Allah itu seperti manusia? Memiliki tangan, karena di sini menyebutkan tangan Allah.
Maksud di sini tangan Allah di atas dari tangan mereka. Jadi Allah itu yang mempunyai kekuasaan, Allah yang memberi, Allah yang membuat, Allah yang menciptakan semua. Jadi Allah lah yang paling tertinggi, teman-teman. Itu maksud dari tangan Allah tadi. Bukan berarti Allah memiliki tangan. Jadi teman-teman, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi lafaz yang tidak jelas maknanya. Semoga pembelajaran atau materi yang telah saya berikan dapat berguna untuk teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.